Yang ketiga adalah opportunity ataupun peluang. Nah, bisnis yang sukses ataupun usaha yang sukses itu adalah bisnis yang mampu bertahan karena mau mengambil berbagai peluang dari apa yang sering teman-teman temuin. Nah, di sini saya coba jabarkan 4 pertanyaan. Nah, diharapkan kita bisa menjawab 4 pertanyaan ini. Pertama, tren apa yang bisa bisnis kita ikuti? Nah, kita sebelum mulai bisnis ini, kita bertanya nih, kira-kira bisnis editing ini bisa ngikutin tren nggak ya? Karena jangan sampai bisnis ataupun usaha jasa video editing ini tidak bisa mengikuti tren yang ada. Mungkin teman-teman bisa melihat ya, ataupun pernah melihat, ataupun sering melihat di media sosial gitu ya, di mana perkembangan dunia editing itu sangat cepat sekali ya, mulai dari gaya A, gaya B, gaya C. Karena apa? Karena mereka harus mengikuti tren yang ada. Lalu yang kedua di sini adalah kekuatan apa yang bisa menambah value bisnis ataupun usaha kita di mata konsumen. Ya. Nah, ini juga salah satu poin yang penting gitu ya. Tadi sempat saya insight di awal bahwa ketika editing itu hanya sekedar file, nah kita bisa memanfaatkan value yang lain nih, misalnya pengemasan produknya. Misalnya hasil editingnya itu kita gunakan flash disk yang namanya diukir diukir dengan nama klien kita. Atau misalnya kalau pakai CD, nah CD-nya jangan cuma kasih kotak polos begitu saja. Kita bisa buat packing ataupun packaging yang lebih menarik lagi. Lalu yang ketiga, bagaimana persaingan di sekitar lokasi bisnis kamu nih? Misalnya, kalau kita lihat ternyata tidak terlalu banyak. Nah, coba kita buat keunggulan-keunggulan yang lain supaya memang benar-benar kita yang paling dominan di situ. Atau misalnya banyak nih di sekitar kita, di sekitar lokasi usaha kita ternyata banyak nih yang membuka jasa seperti ini. Nah, di sini kita harus pintar-pintar meracik strategi supaya kita tetap menjadi pilihan utama para klien yang ada ataupun calon klien-klien yang baru. Lalu yang terakhir, nah itu peluang apa yang bisnis kamu bisa manfaatkan. Nah, di sini tentunya sangat berkaitan dengan teknologi gitu ya. Kira-kira apakah teman-teman itu bisa mengikuti tren ataupun teknologi yang berkembang tidak ya? Misalnya contoh, teman-teman tidak hanya memberikan soft file berupa hasil video tadi dimasukkan dalam flash disk gitu ya. Misalnya teman-teman bantu promosikan melalui website gitu ya, ataupun media sosial. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan lagi seperti itu. Lalu yang keempat, yang terakhir dari analisis SWOT itu adalah threat ataupun ancaman. Nah, kasus dari elemen threat yang sering terjadi di dunia bisnis ini adalah banyaknya persaingan ataupun kompetitor. Nah, untuk mengetahui ancaman yang akan dihadapi, nah diharapkan teman-teman ini bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apa yang dilakukan kompetitor? Di sini kita harus bisa melihat kompetitor-kompetitor kita. Apa yang mereka lakukan? Rencana apa yang mereka lakukan? Strategi apa yang mereka terapkan? Kita lihat apakah itu mengancam kelangsungan bisnis kita atau tidak. Lalu yang kedua, ini adalah tren pasar apa yang bisnis kamu lewatkan. Misalnya tadi sudah saya sebutkan di awal, ketika kita harus bisa mengikuti tren yang ada. Nah, kira-kira bisnis kita ngelewatin tren yang mana nih, sehingga kita tidak bisa menggait klien ataupun customer lebih banyak lagi. Lalu yang ketiga, masalah ekonomi atau politik apa saja yang mempengaruhi bisnis kamu gitu ya. Nah, kira-kira ada masalah ekonomi nggak sama bisnis kita? Oh, misalnya ternyata kita habis kena musibah gitu ya. Dan akhirnya banyak biaya operasional itu yang harus menutupi musibah tersebut. Contoh misalnya di luar dugaan ternyata komputer editing kita itu rusak. Toh ada cost lebih. Dan dimana ketika membeli komputer baru itu kan kita nggak bisa langsung setup ya, langsung pakai. Jadi kita sudah ketinggalan waktu, mungkin bisa seminggu kan harus setting software, hardware, dan lain-lain. Atau misalnya ada masalah politik dalam bisnis kamu, misalnya ada perselisihan gitu antara
staff dan atasan, atau misalnya kita karena berbisnisnya bersama gitu ya, ada perselisihan, perbedaan pendapat. Nah, itu bisa menjadi ancaman juga. Lalu yang terakhir di sini, apa kelemahan bisnis kamu yang paling membuat rentan? Nah, ini salah satu hal yang memang sangat sulit ditemukan dan sulit ditanggulangi juga gitu ya. Nah, ada kalanya itu biasanya bisnis-bisnis yang kecil itu yang bisa membuat rentan adalah masalah loyalitas, salah satunya. Ada kala misalnya kita memiliki 2 orang staff misalnya, dan kita terbatas gitu ya, kita hanya punya 2 staff. Nah, 2 staff ini misalnya gajinya itu tidak terlalu besar. Kadangkala tuh mereka ketika staff kita ketemu ataupun bertemu dengan bisnis yang usahanya lebih bagus dan lebih tinggi gitu gajinya, mereka akan gampang pergi gitu. Alhasil ya, masuk lagi orang baru, kita harus train lagi. Nah, kadangkala itu menjadi kelemahan bisnis kita gitu ya. Makanya salah satu hal yang penting itu adalah kita meningkatkan loyalitas karyawan juga gitu ataupun staff ya, supaya dia mau bertahan, karena karyawan itu merupakan aset paling berharga juga ya dalam sebuah bisnis seperti itu.